Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rangga Winanda. Di sini saya akan membahas tentang networking model. Yang pertama yaitu materi pembahasannya. Di sini ada konsep TCP/IP model, encapsulation dan decapsulation, OSI layer model. Nah, sekarang saya akan membahas konsepnya terlebih dahulu. Jaringan komputer mengacu pada perangkat komputasi yang saling terhubung serta dapat bertukar data dan berbagi sumber daya satu sama lain. Untuk terjalinnya proses bertukar data tersebut diperlukannya aturan yang mendefinisikan bagaimana kumpulan komputer agar bisa saling komunikasi. Nah, di konsep yang pertama ini, jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang saling terhubung untuk bertukar data dan berbagi sumber daya. Yang kedua, aturan tersebutlah yang disebut dengan networking model. Jadi bagaimana setiap vendor dapat saling berkomunikasi dengan open standard networking model yang tersedia. Untuk saat ini open standard networking model yang tersedia dan terkenal ada dua, yaitu TCP/IP model dan OSI model. TCP/IP model. TCP/IP model merupakan jenis networking model yang saat ini umum digunakan. Jadi TCP/IP itu mendefinisikan suatu protokol agar antar komputer itu bisa saling komunikasi. Nah, untuk membantu dalam memahami setiap networking model itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil yang disebut sebagai layer, Secara dokumentasi, TCP/IP model terdiri dari 4 layer. Namun penerapan dalam real network, TCP/IP model lebih mudah untuk dibagi menjadi 5 layer. Nah, sebetulnya TCP/IP itu terdiri dari 4 layer ya, tapi di real network itu menjadi 5. TCP/IP application layer. Application layer berfungsi sebagai antarmuka dengan aplikasi, mengatur bagaimana aplikasi dapat mengakses jaringan dan kemudian membuat pesan kesalahan. Di antaranya contoh service dari application layer itu seperti HTTP, POP3, SMTP, IMAP, SSH, DSB, HTTP itu digunakan ketika kita mengakses suatu web server. Nah, di sini cara kerjanya ya. Klien merequest website.com, misalnya detik.com, lalu web server itu mengirimkan baliknya yaitu HTTP header, data, dan semua data yang format. Fungsi dari transport layer adalah menyajikan, memberikan service ke application layer. Untuk transport layer terdapat dua protokol yang sering digunakan, yaitu TCP dan UDP. Protokol TCP dan UDP. TCP is more reliable. TCP digunakan untuk IP karena support error checking. UDP is more faster. UDP digunakan untuk video streaming, game, dan aplikasi lain yang membutuhkan kecepatan data. Jadi TCP lebih andal, sedangkan UDP lebih cepat dan cocok untuk streaming atau game.
Untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP, dan IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Satu, addressing. Jadi kalau yang addressing itu bahwa IP address itu sendiri, yaitu memberikan nama pada perangkat di jaringan komputer. Routing salah satu fitur yang disediakan pada IP di bagian network layer yang bekerja layaknya kantor pos, mencari route tercepat untuk sampai tujuan. Network layer ini berfungsi untuk addressing dan routing. Addressing memberikan alamat IP pada perangkat, sedangkan routing menentukan jalur terbaik agar data sampai ke tujuan. Nah, di sini ada TCP/IP layer. Terdapat dua jenis IP address, yaitu IP versi 4 memiliki 32 bit. IP versi 4 terbagi menjadi 4 blok. Setiap blok ada 8 bit ya ini. Oke. Jumlah MAC hostnya yaitu 4, 294, 967, 2962. IP yang kedua yaitu IP versi 6 memiliki 128 bit. IP versi 6 terbagi menjadi 8 blok. Tiap blok ada 16 bit. Pada slide tertulis IP versi 4. Jumlah max host yaitu ini ya, 340, 282, 366 dan seterusnya. Nah, di sini ada data link dan physical layer. Data link layer mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satu fitur pada data link layer ialah frame check sequence, yaitu error detection mechanism. Addressing yang digunakan pada data link adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer, mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Jadi data link layer mengatur komunikasi pada jaringan fisik dan menggunakan MAC address. Physical layer berkaitan dengan media fisik seperti kabel dan perangkat jaring. Nah, selanjutnya yaitu ada encapsulation dan decapsulation. Encapsulation itu proses membungkus data dengan header pada data di setiap layernya. Adapun decapsulation maka itu sebaliknya. Name of TCP/IP message. Application layer data, transfer layer data plus TCP header segment, yaitu segmen. Network layer data plus TCP header plus IP, itu IP paket. Yang terakhir data link layer data plus TCP header plus IP plus DL header dan DL tail, yaitu frame. Jadi di encapsulation ini adalah proses penambahan header pada data saat dikirim melalui setiap layer. Kalau decapsulation adalah proses membuka atau menghapus header saat data diterima. Yang terakhir OSI model. Untuk saat ini model yang sering digunakan hanya TCP/IP karena TCP/IP lebih dominan dibandingkan OSI layer. Namun OSI layer biasa dipelajari karena mudah dipahami. Sebelumnya networking model ada. Setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing karena setiap
vendor memiliki networking model yang berbeda-beda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer sangat besar. Jadi OSI model dibuat untuk memudahkan komunikasi antar perangkat dari vendor yang berbeda. OSI layer memiliki 7 layer, yaitu application, presentation, session, transport, network, data link, dan physical. Nah, upaya agar tetap bisa berkomunikasi dengan baik antar vendor, satu dengan vendor yang lainnya, yaitu dengan dibuatnya sebuah model atau sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau bisa juga disebut OSI 7 layer. Dari sini ya, tadi sudah diberitahu OSI layer itu memiliki 7 lapisan layer, yaitu application layer, presentation, session, transport layer, network, data link, physical, upper layer. Berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session yang ini ya 1-4 itu berkaitan dengan user interface, data formatting, dan communication session. Lower layer berkaitan dengan bagaimana data itu mengalir, yaitu 5-7, yaitu session, presentation, dan application. Perbandingan OSI versus TCP/IP. Kalau TCP/IP itu ada 5, kalau OSI itu memiliki 7 layer. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Apabila ada kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.